Bayangkan, setiap transaksi yang kamu lakukan, mulai dari beli kopi di kedai favorit hingga transfer uang untuk keluarga, semuanya tercatat, tersimpan, dan tertaut ke satu identitas. Tidak ada yang benar-benar privasi. Itulah dunia yang sedang dibangun lewat Payment ID, sebuah sistem identitas pembayaran yang menghubungkan setiap jejak digital transaksi kita ke satu titik sentral. Apakah ini bentuk efisiensi modern yang akan mempermudah hidup kita? Atau justru ini adalah jalan sunyi menuju hilangnya privasi finansial kita? Payment ID adalah sistem identitas unik yang melekat pada setiap transaksi digital. Bukan sekedar nomor rekening, tapi jejak digital yang tertaut langsung ke identitas pribadimu. Satu akun, satu identitas. Semua transaksi, dari yang recehan sampai miliaran, bisa ditelusuri ke sumbernya. Secara fungsi, Payment ID dirancang untuk menyatukan data transaksi ke dalam satu sistem nasional. Tujuannya, mempermudah pelacakan, mempercepat audit, dan menyederhanakan regulasi. Ini juga menjadi senjata baru untuk melawan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Secara teknis, sistem ini akan tertanam pada setiap alat pembayaran digital, rekening bank, e-wallet, hingga kris. Setiap transaksi akan terekam dan bisa ditelusuri dengan sistem identitas tunggal. Apakah Payment ID ada manfaatnya? Jelas ada. Transaksi ilegal bisa ditekan. Proses verifikasi jadi cepat. Integrasi data untuk bantuan sosial, pinjaman, hingga subsidi jadi jauh lebih efisien. Tapi, di sisi lain, tantangannya juga tidak mudah. Infrastruktur digital Indonesia belum sepenuhnya siap. Risiko kebocoran data bukan teori, tapi berubah menjadi ancaman nyata. Dan sistem ini berpotensi menciptakan ketergantungan pada satu pusat kendali data. Payment ID adalah lompatan besar, tapi lompatan kemana? Ini tergantung siapa yang memegang kendali. Dengan Payment ID, semua transaksi akan terhubung ke satu identitas tetap. Artinya, data keuangan pribadimu dari yang biasa, sensitif, hingga yang paling pribadi bisa dibuka, dibaca, dan dianalisis. Tak ada lagi ruang untuk privasi ekonomi. Setiap nominal yang keluar, dari sumbangan hingga belanja pribadi, bisa dianalisis dan dimanfaatkan. Transaksi donasi ke lembaga tertentu, biaya konsultasi psikolog, transfer kecil yang kamu lakukan secara rutin, semua itu bisa dipetakan, dikaitkan, dan diberi label. Dan ketika data itu dikumpulkan dalam jumlah besar, ia tak lagi netral. Perilaku keuanganmu bisa dipakai untuk membuat profil sosial, skor risiko, bahkan penilaian karakter. Bayangkan jika pengeluaranmu untuk rokok, cicilan, atau pulsa digunakan untuk memutuskan apakah kamu pantas mendapatkan pinjaman. Atau yang lebih ekstrim, apakah kamu layak mendapat perhatian atau justru harus diawasi lebih ketat. Itulah dunia ketika efisiensi dan kontrol berdiri di atas privasi yang dikorbankan. Sistem seperti Payment ID bisa menjadi alat yang sangat berguna bagi negara untuk mengatur bantuan, menanggulangi kejahatan, hingga meningkatkan efisiensi fiskal. Tapi jangan lupa, alat yang sama bisa berubah menjadi senjata. Ini tergantung siapa yang memegangnya. Bayangkan jika suatu saat kekuasaan jatuh ke tangan rezim yang otoriter. Mereka tak perlu lagi menyerap telepon atau menyusup ke ruang-ruang rahasia. Cukup buka rekam jejak keuangan, dan oposisi bisa dilumpuhkan dalam diam. Aktivis yang berdonasi ke lembaga tertentu bisa ditandai. Orang yang rutin membantu gerakan akar rumput bisa dicurigai. Warga miskin bisa ditandai sebagai berisiko, dan tidak menutup kemungkinan perlahan dibatasi aksesnya ke pinjaman, ke pekerjaan, bahkan ke layanan dasar.
Privasi bukan tentang punya sesuatu untuk disembunyikan, tapi soal punya ruang merdeka untuk berpikir, bertindak, dan memilih tanpa rasa diawasi. Dalam masyarakat yang bebas, orang tidak takut berdonasi ke siapapun, tidak takut beli buku apapun, tidak takut mengambil keputusan finansial apapun, karena mereka tahu bahwa pilihan mereka tidak diawasi, tidak dinilai, dan tidak dicurigai. Ketika semua gerak kita diawasi, kebebasan bukan lagi hak setiap orang. Ia berubah menjadi izin yang bisa dicabut kapan saja. Masalahnya bukan cuma soal siapa yang punya akses ke data, tapi juga apakah rakyat benar-benar paham apa yang sedang dibangun atas nama mereka. Kebijakan seperti Payment ID dibungkus dengan narasi efisiensi dan keamanan, tapi di balik itu ada fakta yang jarang dibahas. Sebagian besar rakyat Indonesia tidak memahami hak digitalnya sendiri. Tidak ada ruang untuk memilih keluar. Sistem ini bisa diterapkan secara paksa, tanpa proses edukasi yang cukup, tanpa ruang bertanya, apalagi menolak. Dan di tengah euforia digitalisasi, ketimpangan justru bisa jadi wajah baru diskriminasi. Mereka yang paham teknologi akan lebih dilayani, yang tidak paham akan disalahkan atas keterbelakangannya sendiri. Akses terhadap sistem tak lagi cukup. Yang lebih penting adalah pemahaman dan kesadaran. Karena ketika rakyat tidak paham sistem ini, mereka tidak bisa menuntut perlindungan. Mereka hanya bisa menerima tanpa tahu, tanpa daya, dan tanpa suara. Payment ID bisa jadi langkah besar menuju efisiensi ekonomi digital. Transaksi jadi cepat, terintegrasi, dan terkontrol. Tapi, kalau sistem ini berjalan tanpa pengawasan publik, tanpa transparansi, dan tanpa perlindungan hak, ia juga bisa menjadi jalan cepat menuju negara pengawas. Bukan hanya soal teknologi, tapi soal kekuasaan. Siapa yang mengontrol data kita, mengontrol arah ekonomi. Pertanyaannya sekarang, apakah kita siap hidup di dunia tanpa anonimitas, tanpa privasi? Dan siapa yang sebenarnya memegang kendali atas datamu dan semua tindakanmu? Menurut kamu, apakah sistem seperti ini justru menyelamatkan atau justru mengancam rakyatnya sendiri? Tulis pendapatmu di kolom komentar, karena suara rakyat, selama tidak dibungkam, seharusnya bisa tetap didengar. Dirgahayu Republik Indonesia ke-80. Merdeka bukan hanya untuk dikenang, tapi untuk terus diperjuangkan. Dan, seperti biasa, simpan ilmunya di saku, sebarkan manfaatnya kemana-mana. Sampai jumpa di obrolan saku kita berikutnya.